Hmm, Oke, nomor ini yang ini ada ide nggak? Silakan kalian paparkan ide kalian. Kalau kita disuruh menggunakan sifat logaritma, ini diapakan nih kalau menggunakan transenden? Pakai learn, Pak. Oke, bagus. Dilonkan ya. Dilonkan. Learn Y gitu. Sama dengan learn apa? Learn X kuadrat tambah 3 pangkat 2 per 3. 3X tambah 2 kuadrat dibagi akar X plus 1 gitu ya. Nah, sifat logaritma natural ini jadinya ln X kuadrat tambah 3 tambah, ini pangkat 2 per 3 ya. Tambah ln 3X tambah 2 kuadrat kurang ln akar X plus 1 gitu. Ini sama aja dengan sifat logaritma natural lagi, 2 per 3 ln X kuadrat tambah 3 tambah 2 ln 3X tambah 2 kurang. Ini kan X tambah 1 pangkat setengah gitu ya. Berarti di sini setengah ln X plus 1. Nah, sehingga kita dapat ini nggak sama dengan ln Y, tapi sama aja. Oh, masih sama dengan ln Y, maaf. Nanti kita turunkan yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan gitu. Saya sambung ke sini ya. Kita turunkan dari yang sebelah kiri, dari yang kiri dan yang kanan. Itu turunan yang kiri pakai aturan rantai per Y. dy dx itu sama dengan, pakai aturan rantai yang menurunkan ini jadinya adalah 4X plus X kuadrat plus 3 tambah 6 per 3X plus 2 kurang 1 per 2. Ini ada tiganya ya, ada tiganya gitu. 1/2 X plus 1 gitu. Dan ini jadinya dy dx yang mau kita cari itu sama dengan Y-nya dikali silang ke situ gitu. Dapat Y kali nanti diganti dengan ini langsung gitu ya. X kuadrat tambah 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3X plus 2 kuadrat dibagi akar X plus 1 gitu. Nah, tinggal dikali tuh. Dikali 4X per 3X kuadrat tambah 3 tambah 6 per 3X tambah 2 kurang 1. Seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk soal ini? Kalau saya nyelesain pakai aturan pembagian gimana? Siap-siap aja dikasih 0 ya poinnya. Karena kalau nggak ngikutin aturan, ya biasanya bisa langsung dihajar 0 gitu ya. Kayak soal diferensial kemarin ada yang ngerjain pakai apa? UTS kemarin disuruh pakai diferensial malah pakai aproksimasi linear, langsung hajar 0 gitu ya. Oke, kita lanjut ke, kalau ada yang ditanyakan silahkan ya. Kalau tidak ada kita lanjut ke yang 6 gitu. Apakah fungsi Y sama dengan X, E pangkat min X merupakan solusi dari persamaan diferensial X, Y aksen tambah 1 tambah X kali Y sama dengan E pangkat min X? Jelaskan jawaban Anda. Nah, ini gimana nih? Kalau soal seperti ini gimana? Ide.
Gak ada yang mau bantu saya nih ngejawab? Turunkan Y-nya, Pak. Terus substitusi Y sama Y aksennya nanti. Ya, apa yang perlu dicek? Sama atau enggaknya ya? Iya. Kalau nggak sama, berarti dia bukan solusi. Tapi kalau sama, dia solusi. Gitu. Jadi Y aksen dulu. Y aksen sama dengan pakai aturan apa? V. Iya. E pangkat min X tambah. Jadi kurang ya? Ya. Nah, gitu kan. Negatif X, E pangkat min X. Tinggal kalikan. X, Y aksen itu sama dengan apa? X, E pangkat min X kurang X kuadrat E pangkat min X. 1 tambah X kali Y itu sama dengan apa itu? 1 tambah X. E pangkat X tambah X kuadrat E pangkat pangkat min X. Min X tambah X X kuadrat kuadrat E pangkat min X. Ketika ini kita jumlahkan, 2E pangkat min X. Tidak sama dengan apa? Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi, ya, Y sama dengan X, E pangkat min X bukan solusi dari PD tersebut gitu ya. Apa itu 2X E pangkat min X. Oh ya, 2X E pangkat min X ya. Oke. Nah, gitu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Saya tunggu 1 menit ya kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak, saya lanjut. Boleh baca-baca soal selanjutnya ya. Oke, udah 1 menit. Nggak ada yang ditanyakan. Lanjut ke soal ini. Siapa? Nomor A. Nah, apa materinya nih? Yang A ini. Masih ingat nggak soal-soal seperti ini? TDK 1. Bagus, TDK 1. Apa itu? Berdasarkan TDK 1, apa yang kita dapatkan? F aksen X apa? Yang jawab tadi silahkan, lanjutkan. Ini langsung dikerjain atau TDK 1-nya? Ya, pakai TDK 1 gitu. Gimana? Jadinya E pangkat 4. 4X dalam Apa kurung lagi? 2X pangkat 4 tambah 1. 2X pangkat 4 itu berapa? 16X pangkat 4 ya? 16X pangkat 4. Tambah. Bagus ya. Oke. Ini udah benar nih. Yang A gitu. Nunjukin dia punya inverse. Apa materinya nih? Ini saya kasih clue ya, materinya subbab 2 dari fungsi transenden. Gitu. Nah, gimana itu nunjukin dia punya inverse? Silakan kalau ada yang punya ide. Menunjukkan F punya inverse, F besar punya inverse. Nah, idenya gimana? F aksen selalu lebih dari sama dengan 0, F lebih dari 0. Ah, bagus. Karena F aksen X besar dari 0 untuk setiap
X anggota domain dari F besar gitu ya, maka F-nya monoton naik tegas gitu ya. F monoton naik tegas. Naik tegas. Nah, sehingga F memiliki inverse. Kalau dia monoton naik tegas, pasti dia memiliki inverse ya. Inverse gitu. Oke, lanjut yang C. Nah, ini gimana? Teorema inverse fungsi. Gimana ini? Bisa nggak Pak kalau Y sama dengan 0, F aksen X sama dengan 0, terus karena E pangkat 4X nggak mungkin 0, jadi 16X pangkat 4 plus 1 sama dengan 0. Gimana? Ininya Karena 0. Iya, itu 0. Nyari itu 0 untuk apa ya? Tentukan F aksen 1 aksen 0. Kan kita mau cari ini dulu bukan sih di teorema fungsi inverse itu? Cari A-nya gitu. Oh, Gitu. iya. Nah, kapan Cari itu? X. Ya, kapan FA 0 gitu? Mm. Nah, coba kapan FA 0? Saat Kan 16X pangkat 4 plus 1 sama dengan 0. pada saat apa? X1, Pak. Bagus. X1. Y. Kenapa? Karena 2 sampai 2. Integral dari 2 sampai 2 itu 0 ya. Gitu. Apakah itu satu-satu solusi? Iya. Kenapa? Satu-satu solusi itu. Nah, yang bagian-bagian kayak gini harus dijelaskan gitu. Kenapa dia punya satu solusi? Kenapa nggak dua sih yang mempunyai? Ya, yang disampaikan temannya X1 itu benar gitu ya. Maksudnya A-nya 1, kita nanti dapat 0. Tapi kenapa itu satu-satu solusi? Ya karena si F-nya monoton naik tegas gitu ya. Karena F monoton naik tegas, maka satu-satunya solusi ya. C, karena F monoton naik tegas, maka A yang memenuhi FA sama dengan 0 hanya A sama dengan 1 gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Berdasarkan teorema fungsi inverse gimana? Berdasarkan teorema inverse fungsi, apa ya turunannya? F inverse aksen 0 sama dengan 1 per F aksen 1 gitu. 1 per, masukin aja F aksen 1 berapa ya? E pangkat 4, F aksen udah kita hitung tadi. 16 tambah 1, 17 gitu. 1 per 17 E pangkat 4 gitu. Seperti itu, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Saya tunggu 1 menit deh. Oke, tidak ada. Saya lanjut. Ini rasanya nggak apa ya. Oke, yang ini gimana nih? Silakan bagi yang punya ide.
Kalau Fungsi genap, Pak. dipecah gitu bisa, Kak. Gimana? Dipecah batasnya dari 2 sampai 0 sama 0 sampai min 2. Boleh, itu salah satu cara ya. Boleh. Jadinya integral dari min 2 sampai 0, pangkat min X, dx. Salah satu caranya bisa gini, integral dari min 2 sampai 0, jadinya pangkat min X gitu ya, tambah 2 pangkat X dx. Ini cara satu gitu. Ya. Cara dua saya dengar temannya ngomong tadi fungsi genap gitu. Bagus gitu ya. Misalkan gitu ya, misalkan fx sama dengan pangkat mutlak x. F min x itu sama dengan pangkat min x sama dengan pangkat x mutlak x gitu ya. Jadi f fungsi genap gitu. Jadi f fungsi genap. Nah, berarti kalau dia fungsi genap, integral batasnya sama pangkat mutlak x dx sama dengan 2 integral 0 sampai 2 pangkat x dx gitu. Dan ini kalau saya hitung 2 pangkat x masukin batas 20, yaitu nanti dapat 2 kuadrat kurang 2 gitu. Kalau ini dihitung nanti juga sama. Oke, kalau ada yang mau didiskusikan silahkan ya. Kalau tidak, saya lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini mirip dengan soal yang sebelumnya kita bahas tadi gitu. Pakai teorema fungsi inverse. Saya tunggu 1 menit ya. Kamu tanya Kak, Ya, silakan. apa yang batasnya jadi min 2 Kak? Kenapa nggak min 1? Pangkat 0, Kenapa? pangkat 0 kan 1 Kak. Ya, 1. Cuma Oh, tadi 2. oh iya. Dikali 2 ini. Oh, iya. Oh, benar benar. Ya. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini kalau soal seperti ini jangan langsung kalian masukin ke rumus ini ya. Jangan gitu. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama nunjukin dia punya inverse dulu, kemudian baru masukin yang rumus ini gitu. Nah, pastikan dia punya inverse dulu. Gitu. Nah, rasanya udah tahu ya cara nunjukin dia punya inverse gitu ya. Perhatikan apa? Perhatikan ya. F aksen X sama dengan 5X pangkat 4 tambah 1. Dan ini besar dari 0 untuk setiap X anggota domain dari F gitu ya. Sehingga F mempunyai inverse gitu. Inverse. Karena F mempunyai inverse gitu, maka A sama dengan 1 merupakan satu-satunya solusi ya. Solusi FA sama dengan 2 gitu. Nah, baru itu masukin apa? F inverse aksen 2 sama dengan 1 per F aksen berapa tadi? 1 ya. F aksen 1 gitu. Ini masukin aja 1 per 5 tambah 1 gitu. Sama dengan 1/6. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya ini pasti ada poinnya lah gitu. Kalau ini aja kalian isi pasti kurang poin. Saya yakin gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak. Ya. Yang di soal sebelumnya kan tadi kita bisa bilang anggap itu fungsi genap kan. Misalnya pas UAS tuh perlu di-proof lagi nggak? Perlu diceritain dia fungsi genap. Oke, Pak. Kan gini aja ceritainnya gitu. Oke, Pak. Ya.
Tapi kalau biasanya banyak sekali fungsinya, nggak tahu juga ya gitu. Cuma kalau satu ini kayaknya harus di-prove gitu. Amannya sih di-prove gitu, amannya gitu. Silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ini. Nah, ini kita mainnya integral lagi nih. Tunjukkan bahwa integral dari T per 1 tambah T dt sama dengan T kurang ln 1 plus T mutlak 1 plus T tambah C. Ada yang mau nyoba nggak? Saya mau coba, Pak. Ya, silakan. Misalkan U sama dengan 1 plus T. Terus Misalkan U sama dengan 1 1 plus plus T. T. T Kemudian sama dengan 1 U min 1. T sama dengan U min 1. U min 1. DT, iya, DU sama dengan DT. PU sama dengan DT. Oke, berarti di sini Terus nanti U min 1, ya U min 1 per U ya, min gitu. 1 bagi U, U DU. DU. Ya, bagus ya. Ini U jadinya min apa? 1, ya. Integral 1 min 1 per U, DU. Integral 1 1 DU ini, kurang ya, integral. integral 1 per U, DU. Ini Udah. dapatnya berapa ini? Itu jadi T, terus T. yang 1 per U-nya jadi Ini ln jadi U U. kan, Ini iya, jadi U jadi U. kurang Dikurang ln U, ln mutlak U tambah tambah C. C. Jadi ini jadinya T plus 1 Jadinya T min 1. kurang ln Dan T plus 1 plus C. plus K lah dulu. Ada Iya, satu nih, ada lebih satu nih. iya, kan jadi konstanta juga, Pak. K plus 1 kan konstanta juga, itu alasannya. Ln T plus 1, supaya jadi bentuknya seperti ini, kita akalin K dulu lah gitu. Oke, benar. Ada cara lain? Ya, ini benar ya. Kalau kalian integralin pakai substitusi gini benar. Cara lainnya turunkan yang ini gitu ya. Boleh juga itu. Perhatikan dari apa? T min ln 1 plus T. Itu sama aja dengan 1 kurang 1 per 1 tambah T kali turunan si 1 plus T-nya gitu ya. Kali 1 gitu. Turunan C kan 0 gitu. Nah udah 1 kurang 1 plus T itu sama dengan T per 1 plus T gitu. Nah, terserah. Kalau udah dikasih hasil integralnya, kalian bisa lakukan turunan dari yang kanannya gitu. Boleh itu ya, kalau kita nunjukin itu. Karena definisi integral tertentu itu kan anti turunan. Gitu. Ada pertanyaan yang A? Nah, kalau nggak ada yang B. Yang B. Ini cara 2. Cara 2. Nah, selanjutnya yang B. Yang B gimana ini? Saya coba, Kak. Ya, silakan. Jadi sin 2x-nya dipecah dulu jadi 2 sin x cos x kan. 1 plus cos X. Eh, Nah, ini berapa ini? 2 sin x cos x integral dari 2 sin x cos Cos x X cos x per per 1 cos x T. dx. Jadi misalkan
U-nya 1 plus U-nya 1 plus cos X gitu. U sama dengan 1 plus Plus cos cos X. X. Berarti 1 plus cos X atau cos X doang? Hmm. Cos X doang ya, nanti kita arahkan ke yang A. Gitu. Cos X. Oke. Cos X gitu. Cos X. DU berapa? Jadi U itu kan negatif sin X. Negatif sin X. X. Berarti sin X Sin dx X. itu negatif DU ya. Berarti negatif 2 integral di sini apa? U jadinya U per 1 plus U. U. Oke. DU. Nah, pakai yang A langsung. Jadi sama dengan Berdasarkan yang A ya. negatif. Negatif Jadi 2 kali berdasarkan A. berdasarkan A. Jadi kalau kalian mau pakai sesuatu itu kalau bisa di-mention dulu gitu. Berdasarkan A diperoleh apa? Integral sin 2x per 1 tambah cos X gitu ya. Sama dengan min 2. Sama dengan min 2 cos X. Min 2 cos X gitu. Cos X Kurangi ln mutlak dari 1 plus cos X. 1 plus cos X. Cos X plus C. Plus C. Ya silakan kalau ada yang ditanyakan. Mau tanya Pak. Ya silakan. Silakan. Oh itu tuh jadi yang sin X-nya diulang kemana Pak? Yang mana? Yang 2 integral sin X plus X plus Ini. yang itu. Ini sin 2x. Sin 2x itu sama dengan apa? Oh iya, sin 2. 2 sin X ya? cos X gitu ya. Tapi keduanya keluar. Nah, Keduanya kita keluarin gitu. Oke, silakan. Kalau ada lagi silakan ya. Kalau tidak, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini gimana nih? Ada yang mau bantu saya nggak? aku mau coba Kak. Nah, Ya, silakan. itu kan jadi integral X X kuadrat dikali pangkat 2. X kuadrat dipangkatin ini. Ya, ditambahkan jadi dikeluarin dulu jadi kali X kuadrat. Ini? Ya, kalau gitu bisa. Oke, bisa. Berarti ini sama dengan X kuadratnya tarik keluar gitu ya? Ya. Nah, ini diapakan lagi nih? Ini kan nggak masuk ya? Kayak apa? Gimana? Kalau si X kuadratnya dibikin ini dibikin lan bisa nggak Kak? Gimana? Si X kuadratnya dibikin kan, jadi si X kuadratnya itu pengen keluar dari ini itu X diapain Kak? Nggak bisa. Bisa pakai ini nggak Pak substitusi. Jadi U sama dengan X kuadrat, terus nanti substitusi ya. turunin DU jadi 2X dx gitu. Iya benar ya. Dimisalin dulu. Tapi sebenarnya pemisalannya boleh dari awal tanpa ini gitu ya. Dia tidak menyalahkan karena step ini masih bisa dilanjutkan gitu. Step yang ini nggak salah ya, bisa dilanjutkan. Tapi kalau kita dari awal memisalkan X kuadrat tambah 2 itu lebih efisien gitu ya. Saya berharapnya temannya bilang tadi pakai substitusi, misalkan X kuadrat sama dengan U gitu ya. Nah itu yang saya harapkan tadi. Misalkan X kuadrat sama dengan U. Tapi kalau dari awal mau misalkan X kuadrat tambah 2 sama dengan U bisa gitu ya. Berarti di sini 2X dx sama dengan DU. Berarti di sini si X dx-nya berapa? X dx sama dengan DU per 2 gitu.
Berarti yang di atas itu sama aja dengan E kuadrat per 2 integral X dx ganti dengan du per 2, kan 2-nya udah kita pakai nih. Nanti yang E pangkat X kuadrat jadi E pangkat U du. Berarti di sini nanti dapat E kuadrat per 2 kali E pangkat U sama dengan E tambah C ya. Dengan E pangkat U langsung saya ganti di sini. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Pak, Kalau tidak, itu kan X kuadrat plus 4 ya Pak jadinya? yang mana? Oh, nggak jadi. Lupa itu X kuadrat U-nya. Iya. Jangan-jangan kok jadi 4 ya? Aduh. U. Oke. Nah, ini dicampur-campur nih dengan materi semester 1 gitu. Nah, gimana nih yang nomor 5? Nomornya nomor 5 di sini. Jika Y adalah fungsi dari X yang termuat dalam persamaan X E pangkat Y tambah X kuadrat Y sama dengan 1. Cari dy dx di titik 1,0. Masih ingat nih materi apa? Turunan implisit. Ya, bagus. Turunan implisit. Nah, turunan implisit ini gitu. Ya, dengan turunan implisit gitu ya. Dengan turunan implisit. Nah, apa yang dapat kita lakukan di sini? Ini jadinya apa nih? E pangkat Y tambah X E X E dy dx. dy dx gitu ya. Tambah. Nah, ingat-ingat kembali ya implisit ini. 2xy 2xy tambah X X kuadrat kuadrat dy dx sama dengan 0 gitu ya. Uh, pada di titik aduh, di titik apa 1,0 itu kita peroleh apa? Diperoleh 1 tambah dy dx di titik 1,0 gitu ya, tambah 0 tambah dy dx di titik 1,0 sama dengan 0. Jadi akibatnya kita peroleh dy dx sama dengan min setengah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, saya lupa bikin di titiknya ya. Ini kenapa? Di titik 1,0. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya tidak ada. Saya lanjut ke nih persamaan apa? Peluruhan dan apa materinya nih? Pertumbuhan dan peluruhan. Intensitas cahaya pada kedalaman X meter dari permukaan laut adalah Lx yang memenuhi persamaan diferensial dl dx sama dengan min KL. Dengan K konstanta pada kedalaman 10 meter, intensitas cahaya berkurang menjadi setengah intensitas cahaya di permukaan laut. Tentukan Lx. Nah, ini diapakan nih? Silakan kalau ada yang mau membantu saya gitu ya.
Ini subbab kelima tentang peluruhan dan pertumbuhan. Pertumbuhan dan peluruhan. Ayo, DL per L sama dengan min KDX. bagus. Ya. Kan kita dikasih DL apa? DL DX sama dengan apa? Min KL. Ya. Nah, karena ini masalah banyak, berarti kita punya tahu bahwa dengan L-nya itu selalu besar atau sama dengan, kayaknya L-nya nggak boleh 0 ya, L besar dari 0. Gitu. Nah, kata temannya tadi jadiin seperti ini gitu. DL per L sama dengan min KX. Apa step selanjutnya? Integralkan kedua ruas. Integralkan kedua ruas min KDX. Oh ya, kasih tahu dulu. L0-nya ada apa lagi yang diketahui di sini? L10 sama dengan apa? Setengah kali L0 ya, yang diketahui. Ya. L10 sama dengan setengah kali L0 gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. L0-nya nggak dikasih tahu. Nggak ada ya, berarti ini. Nah, jadi kita peroleh apa ini? Integral ini apa? Ln L. Ln L, karena L-nya besar dari 0 langsung ln L ya. Ln L sama dengan min K plus C. Nanti kalau kalian sederhanakan gitu, nanti dapat ini KX ya, Mak. Nanti kalian peroleh ini L sama dengan, saya kasih konstantanya apa ya? Jangan C lagi. Jadinya nanti C1E pangkat negatif KX. Ini ada X-nya. Jadinya LX. Yang ditanya LX doang ya. Apakah C1-nya bisa dicari? Belum bisa kalau di sini ya. Karena nggak ada diketahui apanya gitu. Jadi kita punya permukaan laut gitu. Pada saat 10 kedalamannya, di posisi permukaan itu kita anggap L0 gitu ya. Kalau Lanjut. X-nya 0, tapi kita bisa cari, Pak. Apa? Kalau kita X-nya 0 bisa cari. Karena E-nya itu 1. Emang di awal dibilang 0 ya? Kan pada 0 meter. X-nya 0, gitu maksudnya. Ya nggak sih? Iya, X-nya 0, tapi nilai L0-nya nggak ada. Intensitas di 0-nya nggak ada gitu. Tapi kan kok itu semua masih dalam satuan L semua kan? Jadi Iya, kita bisa asumsikan dia eh, kalau kita asumsikan satu gitu bisa nggak? Atau nggak bisa? kan nggak ada dikasih tahu. Soalnya kan dia masih semua kan dalam kayak satuannya dalam intensitas. Semua kan dalam satuan L0 jadinya. Jangan dianggap satu, karena L0-nya itu nggak tahu kita kan berapa satuannya gitu. Atau kita anggap dia L0 aja gitu. L0 Ya, sebagai satu angka aja. anggap L0 aja nggak apa-apa. Kalau kita mau tulis ini LX sama dengan L0 E pangkat min KX itu boleh gitu ya. C1-nya L0 gitu. Tapi kalau dianggap satu, nggak ada dikasih tahu kan satu nilainya gitu, L0-nya gitu. Kayaknya yang B bisa dijawab tanpa nilai L0 gitu ya. Kita baca yang B dulu. Pada siang hari,
penyelam hanya dapat bekerja tanpa bantuan alat penerangan. Ketika intensitas cahaya lebih dari atau sama dengan 1/8 kali identitas di permukaan laut. Sampai kedalaman berapa meterkah penyelam dapat bekerja di bawah permukaan laut tanpa bantuan alat penerangan? Nah, itu apa maksudnya? Pada siang hari, penyelam hanya dapat bekerja tanpa bantuan alat penerangan ketika intensitas cahaya lebih atau sama dari 1/8 intensitas cahaya di permukaan laut. Berarti Lx yang diharapkan apa itu? Lebih atau sama. Lebih atau sama dari 1/8 C. 1/8 L0. 1/8 L0. Ya. Oh, berarti arikannya dulu ya, Pak? Apa cari K dulu, pakai apa? Iya. Pakai informasi yang L10 setengah LO. L10 sama dengan setengah L itu. Cari K-nya dulu ya. Dalam bentuk L0. Enggak. Udah ada dalam bentuk apa nanti ya. Cari L10 berapa? Setengah L0 gitu ya. Berarti L0 kali E pangkat min KX itu sama dengan, ini harusnya masuk 10 ya, sorry. Min 10 K. Sama dengan setengah L0. Berarti di sini E pangkat K-nya berapa itu? Benar nggak? Benar, Pak. Oh, E pangkat K-nya min setengah dipangkatkan min 1/10. Nah, ini baru dimasukin, anggap X1 ya, kedalaman dia bisa menyelam itu anggap X1 atau apalah Y gitu, supaya membedakannya gitu. Nah, sehingga nanti kita peroleh apa di sini? LY gitu ya, sama dengan LY sama dengan berapa? 1/2. L0 1 gitu ya. L0 E pangkat min K kan setengah pangkat min 1/10, berarti setengah pangkat min 1/10 kali Y gitu. Ini harus besar sama dari setengah L0 gitu. Jadi kita dapat persamaan L0 itu positif ya. L0-nya positif Jadi, berarti Pak, kita dapat 1/8. Oh ya Kak, itu harus setengah pangkat 1/10. Soalnya kan yang diketahui itu E pangkat K, bukan E pangkat min K. kenapa? Itu yang harusnya yang LY itu kan setengah pangkat 1/10. Kan kita Karena ini kan kan, yang E pangkat K-nya kan ini. E pangkat K-nya kan setengah pangkat negatif 1/10. Itu kan ya, E pangkat negatif K. oke benar. Jadi E pangkat 1/10 ini ya. Oke. Ya benar. Nah, berarti di sini setengah apa? Ini 1/8 ya. 1/8 gitu. Berarti nanti kita peroleh setengah pangkat 1/10 Y itu harus besar sama dari setengah pangkat 3 gitu ya. Nah, ini pertidaksamaan di SMA nih. Jadi 1/10 Y lebih besar sama 3 atau 1/10 Y lebih kecil sama 3 ini? Lebih kecil. Ya lebih kecil ya. Kalau A-nya itu apa? Kalau A-nya itu kecil antara 0,1 jadi kebalikan gitu ya. Berarti Y supaya dia bisa nyelam batasan Y-nya tuh 30 meter ya. Ada pertanyaan?
Saya nggak pakai tulisan ya, saya takut nggak muat, jadi saya bikin aja kayak gini gitu. Tapi harus dijelaskan gitu ya. Silakan. Berarti dia cuma bisa menyelam sampai kedalaman 30 meter. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ini. Nah, ini hukum pendinginan Newton. Sebentar ya, saya mau ke itu dulu. Silakan kalian coba dulu, saya mau ke toilet dulu ya. Silakan coba sebentar. Oke, silakan. Ini apa ini materinya? Exponential growth, Apa? perkembangan eksponensial. Bukan. Oh, jadi banyak ya yang diajarkan gitu. Tapi yang sering keluar ujian 2 ya. Ini salah satunya. Hukum pendinginan Newton. Ya, bagus, itu ide orangnya. Hukum pendinginan Newton. Apa bunyi hukum pendinginan Newton? T besar per dt kecil sama dengan K dikurangi K1. Sama dengan K dikali apa? T besar kurangi K1. T kurang T suhu kamar ya. Ruangan ya, ruangan. R itu pasti room gitu. Tapi bilang dulu berdasarkan hukum pendinginan Newton gitu ya. Berdasarkan hukum pendinginan Newton gitu. dt besar per dt kecil sama dengan K dikali T kurang TR gitu. Nah, mari kita bekerja melihat berapa TR-nya gitu ya. TR-nya berapa di sini? Suhu kamarnya. 25. TR-nya 25. 25. Berarti di sini dt sama dengan K dikali T min 25 gitu. Nah, sekarang ya tugas kita menyelesaikan persamaan diferensial ini. Nah, gimana itu menyelesaikan? Berarti itu bisa dapat data ya Kak dari yang si Apa? kali yang 5 bisa dapat data berarti yang T15-nya itu 10 derajat Celcius ya. Gimana? Dan itu yang jika dibiarkan selama 15 menit setelah matang, temperatur hidangnya menjadi Oke, 80 derajat. T15 sama dengan 10. Salah 80. Gitu. Hidangan baru bisa disantap jika temperaturnya mencapai 50 derajat. Nah, kita mau mencari kapan dia bisa sampai 50 derajat itu gitu ya. Oh, kapan kita masaknya supaya suhunya itu 50 derajat gitu. Oke, cari T apanya dulu? T0-nya berapa ini? Bisa nggak dicari?
T0-nya 90 derajat. Ya, T0-nya 90 gitu. Gitu, ya. Oke, kita mau mendinginkan dari 90 sampai 50 gitu. Nah, ini menyelesaikan persamaan diferensial seperti ini bagaimana? Sama kayak yang tadi gitu kok. Benar, Jadi dt dt per t min 25 min 25 sama dengan k kali dt. K dt gitu. Nah, Habis itu integralkan integralkan kedua kedua ruas sisi. gitu ya. dt per Mm-mm. t min 25 sama dengan integral K dt gitu. Ayo dilanjutkan. Itu hasilnya berapa itu? Eh, karena apa tuh? Yaitu t min 25 sama dengan kt Plus plus c. C misalnya ya. Berarti di sini T min Jadi 25 sama dengan jadi C1 c pangkat kt. T gitu. Nah, C1-nya berapa itu? Pada saat C1-nya 0 kita peroleh Berarti apa? 90 min 25. 90 min 25 berapa? 65 65. Sama dengan C1. C1. Berarti T-nya berapa itu? Cari K-nya dulu berarti, Kak. Apa? Cari K. Cari K dulu. Saya rasa nggak perlu cari K secara itu ya. Kan yang diminta bukan K ya. Saya paling malas kalau nggak disuruh nyari K, saya nggak akan cari K gitu. Karena bentuknya jelek, saya akan nyatakan aja dalam bentuk E pangkat K gitu. Nggak ada ditanya K kan di sini? Oke. Nggak bisa. Nggak. Jadi saya nggak akan nyari K, cuma saya nyatakan dalam E pangkat K saja gitu. Perlu nanti. Ini jadinya berapa ini? T-nya berapa? 65 65. Berapa nih? 65 E pangkat KT. Gitu. Kang. Kalau kalian mau cari K nggak masalah ya, tapi kalau nggak dicari saya rasa nggak juga masalah. Yang penting kita tahu hubungan E pangkat K-nya itu apa gitu. Oke, cari E pangkat K-nya berapa nih? T berapa? T15 T15 gitu ya. Sama dengan 65 E pangkat K kali 15. Akibatnya E pangkat K-nya berapa? 80 per 65 pangkat 1 per 5 1 per 15 80 per 65. pangkat 1 per 15. Sorry. Ini harusnya T15 dikurangi, ini T15 dikurangi 25. Iya kan? Iya, jadi 55 Oh per iya. 65. 55 per 65. Berarti di sini 55 per 65. Ya, kalian lanjutkan ya. Ini mirip sekali ini dengan yang itu. Kita lihat variasi soal lainnya gitu. Silakan kalian lanjutkan ini. Ya, nanti dilanjutkan. Nah, nanti waktunya itu kan 3 jam. Jadi kita harus masaknya sampai jam berapa ini? Jam 7 malam ya. Waktu masak dikurangi gitu. Jam 7 dikurangi waktu masak, kemudian dikurangi 3 jam gitu ya. Silakan dilanjutkan. Oke, nah yang nomor 7 ini masuk ke submateri yang ke-6, persamaan diferensial. Satu metode doang, Bernoulli namanya. Masih ingat nggak gimana cara menyelesaikan solusi persamaan diferensial yang bentuknya dy dx tambah pxy sama dengan qx gitu. Nah, gimana nyelesain ini? Ini bentuk umumnya ya. Itu nyari SI ya, Pak? Nyari apa? Faktor integrasinya. Bagus, cari faktor integrasi ya. Faktor integrasi dari persamaan diferensial tersebut apa?
Apa faktor integrasinya? Apa? Aduh, saya lupa nih. Apa nih? Yang si PX-nya kan Apa? Oh, integral PX dx. Gimana? Sorry, pangkat integral PX dx. Oke, nah ini orangnya ya. Mu X sama dengan E pangkat integral PX dx gitu. E pangkat integral. PX-nya berapa? Min 1. 1, bro. Min 1 dx. Jadi apa itu faktor integrasinya? pangkat min X. Nggak usah tambah-tambah C ya. Angkanya apa? Tanpa C gitu. Walaupun integralnya ada C nanti jadi E pangkat min X saja. Kalau pakai C pun nanti hasilnya sama. Supaya nggak meribetkan yang pakai ini aja. Oke, setelah dapat faktor integrasi, apa yang kita lakukan lagi? Kali Kak ke dy per dx. Ke semua persamaan yang itu. Benar, dikalikan semua ruas dengan faktor integrasinya gitu. Jadi di sini E pangkat min X, Y aksen gitu ya. Kurang E pangkat min X, Y sama dengan 1/1 tambah X kuadrat gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Dikalikan semua ruas dengan faktor integrasi. Ya. Kalikan semua ruas dengan faktor integrasi. Ruas dengan faktor integrasi. Gitu. Nah, setelah ini apa lagi nih stepnya? Diturunin Kak. Benar nggak? Bukan turunin. Diintegralin. Diintegralin susah nanti. Saya lebih cenderung ini yang bentuk di atas itu sama aja dengan turunan dari E pangkat min X dikali Y. Apa ini E pangkat min X? Faktor integrasi dikali Y terhadap X. Nah, lihat nih. Kalau kalian turunin itu dapatnya hasilnya itu nanti. Benar nggak? Pakai aturan perkalian ya. Kalau E pangkat min X Y, kalau kalian turunkan pakai aturan perkalian, ini nanti dapatnya E pangkat min X Y aksen ditambah Y dikali turunan E pangkat min X gitu. Jadinya min E pangkat min X kali Y gitu. Nah, jadi bagian yang di bawah itu merupakan ini faktor integrasi dikali Y dx gitu. Nah, itu nanti baru kita integralkan ini. Integralkan kedua ruas gitu ya. Dapat nanti E pangkat min X Y gitu ya. Sama dengan integral yang sebelah kanan itu apa sebenarnya? Tan inverse X. Tangan inverse ya, tangan inverse bagus. Tangan inverse X tambah C gitu. Nah, jadi Y-nya berapa? E pangkat X tangan inverse X tambah C E pangkat X. Gitu ya. Seperti itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. C pangkat X-nya kan bisa jadi C aja nggak? Kok bisa Kalau jadi C? misalnya, maaf, itu kan pangkat X ya, maaf Kak. Iya. Maaf. Ya, oke. Nah. Tadi gimana Kak dari yang E pangkat min X Y aksen min E pangkat min X Y? Yang ini? Iya. Oke. Jadi, kan kita udah kalikan tuh kedua persamaan dengan faktor integrasi gitu. Ya kan? Benar kan? Setelah kita kalikan itu, nanti yang di bawah itu pasti bentuknya ini. Turunan dari faktor integrasi kali Y. Kalau mau ditanya buktinya gimana gitu ya. Coba lihat yang ini ya. Coba turunkan E pangkat min X kali Y gitu. Turunkan pakai aturan perkalian. Jadinya nanti UV aksen ya.
U V aksen tambah U V aksen tambah U aksen V gitu. Ini sama dengan U-nya itu E pangkat min X-nya tetap turunan dari Y aksen. Kemudian turunan dari E pangkat min X itu adalah min E pangkat min X turunan enggak dari turunkan ini Y gitu. Ternyata dia dua hal yang sama aja gitu. Setelah kita kalikan faktor integrasi bentuknya itu ini gitu. Kenapa dibentuk seperti ini? Supaya pas kita integralkan di kedua ruasnya gitu ya. Ini enak hasilnya gitu. Nggak ada dx-nya maaf. D mu x y gitu ya. Itu jadinya sama dengan apa? Sama dengan ya yang sebelah kanannya apa gitu ya. Misalnya sebelah kanannya fungsi kan fungsi apa jadinya tadi qx min x kan sama dengan ini gitu. Seperti itu. Bagaimana? Oh, itu berlaku di semua bentuk, Kak. Maksudnya Ya berlaku di semua bentuk. Pasti bentuknya D dari faktor integrasi dikali Y bagi dx. Kalau seandainya nggak berlaku berarti kalian salah dari faktor integrasinya gitu. oh, nanti setelah itu pas diintegralin jadi tinggal sisa faktor integrasi dikali aja ya, Kak. Benar. Pas diintegralin tinggal faktor integrasi dikali Y. Gitu. Bisa kita coba tuh untuk yang nomor selanjutnya gitu ya. Tapi ini bentuknya nggak langsung ini ya. Bagaimana? Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Kita lanjutkan yang kedua lagi. Nah, bentuknya nggak mirip seperti yang tadi. Nah, gimana nih nyelesainnya? Kedua ruas dibagi X plus 2 dulu gitu, Kak. Oke, ya. Bentuk Bernoulli-nya. Ini Bernoulli nggak ya? Kalian baca buku lagi ya Bernoulli atau enggak? Saya lupa gitu. Di kelas dibilang namanya nggak sih? Ya ini tanda tanya gitu ya. Ini jadinya berapa nih? Gitu ya. Oke, faktor integrasi. Nah, berapa faktor integrasi kan? Gimana? Mu X sama dengan E pangkat integral min 2X dx. E pangkat min X kuadrat. Gitu. Oke, udah dapat faktor integrasi. Yang B itu diketahui Y0 sama dengan 0. Gitu. Nah, kemana sih ini dikalikan? Ya ke sini gitu ya. Kalau kita kalikan di kedua ruas, itu nanti dapat E pangkat min X kuadrat dy dx kurang 2X E pangkat min X kuadrat dy dx sama dengan 1 per X tambah 2 kuadrat gitu. Nah ini kalau kalian bentuk seperti tadi. Oh ya, Kak, Ini itu bukannya harusnya 2x E pangkat min negatif X kuadrat kali Y ya? yang mana? Kenapa dx-nya 2 ya? Yang mana? Itu yang di baris kedua, yang di kanan tuh, yang itu yang kedua, kan 2x kali itu tuh sih bukannya Y ya? Yang mana? Oh ya, Yang Kenapa setelah ada dikali oh faktornya, ya, Kak. ya saya salah ya. Ini ya, salah tulis, maaf ya. Oke. Ini kita tulis jadi apa? Faktor integrasi kali Y dx gitu. Sama dengan 1 per X tambah 2 kuadrat. Nah ini kita peroleh nanti E pangkat min X kuadrat Y sama dengan, saya langsung integralkan di sini ya, karena nggak muat. Ini kalau kita integralkan apa hasilnya ini? Pakai substitusi. Min 1
per X tambah 2. Saya langsung aja, kalau kalian ngerjain ini harus pakai substitusi ya. Plus Y. Nah, jadi Y-nya itu sama dengan, berapa itu? Negatif E pangkat X kuadrat dibagi, oh nggak ada dibagi. Ya, dibagi X tambah 2 plus C. Masukin 0, nanti dapat C-nya setengah ya. Y0 sama dengan setengah sama dengan Y0 sama dengan min setengah tambah C, berarti C-nya nanti dapat setengah gitu. Jadi Y sama dengan min E pangkat X kuadrat per X tambah 2 tambah setengah gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, cukup waktunya nggak ya membahas soal ini? Wah, banyak lagi ya di bawahnya. Ya, ini materi masih persamaan diferensial. Nanti ngerjainnya pakai Bernoulli gitu ya. Oke, kita coba aja kalau cukup waktunya atau enggak gitu. Menurut jajak pendapat terhadap konsumen yang dilakukan oleh sebuah pabrik, minuman yang dibuat pabrik tersebut kurang manis. Oleh karena itu, ke dalam tangki yang berisi 1000 liter persediaan air minum dengan kadar gula 4 gram per liter. C gulanya berapa? 4 gram per liter. Ini larutan gitu. Ya. Nggak bisa ya? Oh, ketimpa. Ya udah deh, nggak usah digambar gitu. C-nya 4 gram per liter. Ini ada 1000 liter gitu. Nah, kira-kira berapa sih masa gula awalnya ini? YT masa gula saat T gitu ya. Y0-nya berapa? Masa gula di, maksudnya misalkan YT masa gula di dalam ini ya. 1000 liter. Ke konsentrasinya 4 gram per liter gitu. Nah, berapa masa gulanya di awal? 4.000. 4.000 ya. 4.000 gram. Kita lanjutkan. Ditambahkan gula dengan laju 600 gram per jam. Oh, ini ternyata dimasukin gula dengan lajunya berapa? V sama dengan 600 gram per jam gitu. Selama penambahan tersebut, minuman diaduk hingga gula merata. Ya, diaduk gitu. Pada saat yang sama, tangki tersebut bocor gitu. Wah, tiba-tiba si tangkinya bocor gitu. Nah, si tangkinya bocor. Dan air keluar dengan laju 1 liter per jam gitu ya. Laju air keluarnya 1 liter per jam. Ini V1 saya anggap di sini. Oh, beda satuan ya. Oke. Apalah notasinya gitu ya. Ini aja kali ya, 1 liter per jam gitu. Nah, yang pertama yang katanya misalkan jadi pas di penambahan dan pengeluaran itu ya nggak ada perubahan volume pada minuman. Jadi volume di minuman ini tetap gitu.
Ada yang masuk, ada yang keluar, dianggap volumenya tetap gitu. Nah, misalkan YT menyatakan banyak gula di dalam tangki setelah T jam. Tulis persamaan diferensial yang dipenuhi oleh T. DY dt itu sama dengan apa? DY dt ini apa? Laju perubahan massa setiap jam sama dengan kecepatan masuk masuk air nanti dikurangi kecepatan keluar airnya gitu ya. Nah, gitu konsepnya gitu. Nah, kecepatan airnya masuk berapa? Dalam satuan gram per jam gitu. 600 ya. Kecepatan air keluar, nah ini berarti massa pada saat T gitu ya, kita misalkan aja Y aja gitu. Dibagi volumenya berapa? Volume air di tangki itu 1000 dikali kecepatan. 1 gitu. Nah, jadi ini persamaan diferensialnya apa? Ya ini. DY dt sama dengan 600 kurang Y. Dengan Y0-nya 4000. Gitu. 4000. Itu yang A. Kalau sekedar menulis itu. Yang B, berapa lama proses ini dilakukan agar diperoleh minuman yang kadar gulanya 6 gram per liter. Ini baru 4 gram per liter, yang diminta itu adalah 6 gram per liter. Nah, kapan ya? Jadi kita mencari YT dulu, itu pasti dicari YT dulu, nanti dibagi 1000, apakah nanti dapat 6 gram per liter atau enggak. Nah, di sini dikasih ln 1000 sama dengan itu ya, 6,9, menghampiri 6,9 gitu. Dan E pangkat 4138 bagi 600 terus seperti itu. Nah, berarti di sini pasti kalian nyari K-nya nanti. Oke, silakan dilanjutkan ya. Cari YT dulu, ini bisa diselesaikan Bernoulli lagi gitu. Oh, enggak usah Bernoulli. Pindah ruas 600 bagi, kalau Bernoulli juga bisa, tapi kalau kalian pengen langsung pindahin aja jadi gini ya. DY per 600 kurang Y sama dengan DT gitu ya. Integralkan kedua ruas nanti bisa juga gitu. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Nah, di soal cerita ini intinya kalian harus bisa membuat persamaan diferensialnya itu. Kamu nanya. Ya, silakan. Ibunya tiba-tiba hilang kemana? Kenapa? Itu yang Y per 1000, 1000-nya kemana? Oh iya, saya salah. Tetap ya. Oke. Saya salah ya. Berarti yang waktu, oh iya. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang 3. Nah, ini permasalahan yang sama. Gitu. Sebuah tangki berisi 120 larutan garam dengan konsentrasi 1,5 gram garam per liter. Tangki ini adalah 120 liter. Garamnya 1,5 gram per liter. Nah, misalkan YT massa garam pada saat T, garam saat T, nah, Y0-nya berapa? Oh, dari 180 gram. Oke, 180 gram gitu. Nah, katanya ini ke dalam tangki tersebut dialirkan larutan garam dengan konsentrasi 1 gram per liter. Ini konsentrasinya 1 gram per liter. Nah, 1 gram per liter dengan laju 4 liter per menit gitu.
Eh, pada saat yang sama dari tangki tersebut, larutan keluar dengan laju 6 liter per menit gitu. Nah, kira-kira ini volume di tangki gimana? Apakah tetap 120 atau gimana? Berkurang. Berkurang bergantung waktu ya. Berapa VT-nya gitu. Volume pada saat T ya. Misalkan VT volume saat T gitu. Nah, berapa VT-nya? 120 min 2T. Min 2T. 2T. Dengan T-nya dari mana ke mana? Ya, dari 0 sampai 60. Nah, ini udah dikasih ini. T-nya kenapa dibatasi seperti itu ya, saat 60 lebih 60 nanti airnya habis gitu ya, udah 0 gitu. Oke. Nah, baru disusun persamaan diferensialnya. DY dt. Nah, laju air masuk itu 1 gram per liter setiap 4 liter per menit gitu ya. Laju air masuknya berarti 4 gram per menit gitu ya. 4 dikurangi. Nah, laju yang keluar dia bergantung dengan T. Berarti di sini Y per. Konsentrasinya kan berubah juga setiap T itu. 120 min 2T dikali laju keluarnya. Berapa? 6 ya. 6. Maka kita peroleh DY dt-nya sama dengan 3Y per 120. Ini jadinya harusnya 60. Seperti itu. Nah, ini bisa diselesaikan pakai apa ini? Saya salah ya, sorry. Kok jadi ini? Kok salah mulu ya? Harusnya ini jadinya 4 kurang itu. 4 kurang 3Y per 60 kurang T. Nah, kalau kalian selesaikan ini bisa pakai Bernoulli lagi. Dengan T bentuknya DY dt plus P, 3 per 60 kurang T gitu ya. Y gitu. Sama dengan 4. Ini P-nya, ini QT-nya gitu. Silakan kalau ada yang tanyakan. Nah, jadi di soal-soal seperti ini kalian harus bisa bikin persamaan diferensialnya. Nanti solusinya kalau nggak bisa dipisahkan kayak yang sebelumnya itu tadi, bisa pakai Bernoulli. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, lanjut nih masuk trigono inverse. Tangan dari sin inverse sepertiga berapa? Nggak apa-apa ya berlebih waktunya di tutorial terakhir ini. 1/2/2, Pak. Kenapa? Jadi pakai Pitagoras, yang hipotenusanya 3, terus 1, kan ini sin inverse 1/3 itu kan sudut kan, Pak. Terus Ya, nanti benar. kita cari tanda sudut itu. Theta sama dengan sin inverse sepertiga, berarti yang ditanya itu tangen theta ya. Iya. Ya, ini berarti artinya sin theta sama dengan sepertiga gitu. Berarti tangen theta-nya berapa itu? 1 per akar 1 per akar berapa? 8 ya. Berarti di sini bisa ya? Bisa, Pak. Oke, yang ini hati-hati, jangan jawab min 8pi/7, salah kalian nanti. Ayo, berapa jawabannya ini?
Jawabannya 6pi/7. Kenapa? Ingat ya, cos inverse cos min 8pi/7, kenapa nggak min 8pi/7 aja sih jawabannya? Kenapa 6pi/7? Karena cos inverse itu dari 0 sampai pi. Karena cos inverse itu posisinya apa? Cos inverse itu gimana? Range-nya itu dari 0 sampai pi, ya kan? Cos inverse itu memetakan apa? Dari min 1 ke 1 ke 0 sampai pi gitu. Nah, kalau posisi cos di sini tidak berada di 0 sampai pi, itu harus kita geser dulu sampai posisinya sampai di antara 0 sampai pi gitu. Caranya gimana? Coba tambah 2pi, kan dia periodik 2pi itu, tambah 2pi gitu. Tambah 2pi nanti jadinya 6pi/7. Oh, langsung dia berada di 0 sampai pi. Nah, itulah jawabannya. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Jadi, pemetaan sin inverse kalian harus tahu dia memetakan dari mana ke mana dulu ya, gitu. Untuk menjawab soal yang seperti ini. Sin inverse dari mana ke mana? Dari min pi/2 sampai pi/2. Benar, dari min pi/2 sampai pi/2. Kalau ada soal-soal yang seperti ini, dia tidak berada di min pi/2 sampai pi/2, harus kalian geser tuh sampai posisinya di sana gitu. Kita lanjut yang ini. Misalkan D adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1/1 tambah X kuadrat. Sumbu X, sumbu Y positif udah dikasih gambar. Tentukan volume benda putar yang dihasilkan jika ini diputar terhadap garis X sama dengan 4. Oh, ini sudah terlalu sering saya ulang. Ini pakai apa nih? Kulit Fungsi. tabung. Benar, kulit tabung. Ambil partisi di sini, yang nggak bikin partisi di tugasnya saya salahin, saya kurangin 2 ya. Saya udah bilang berkali-kali pas tutorial. Nomor 1 banyak yang nggak bikin partisi. Saya udah cek malam tadi. Oke, ya ini pakai kulit tabung aja. Kalian kelihatannya udah paham semuanya kulit tabung, dilihat dari tugasnya gitu ya. Nah, silakan dilanjutkan. Yang 6 pakai apa ini? Hiperbolik kayaknya belum udah belum. Belum ya? Belum masuk? Belum kayak hiperbolik. Ya, tapi ini bisa kalian selesaikan dengan definisi sin hiperbolik ya. E pangkat X kurang E pangkat min X. Saya kok nulisnya ke atas ya? Saya ingatkan aja, sin HX itu sama dengan E pangkat X kurang E pangkat min X/2. Cos HX itu E pangkat X tambah E pangkat min X/2. Nah, kalau sudah saya kasih definisinya seperti ini, kalian bisa selesaiin nggak sih? Itu, sin hiperbolik definisinya gitu. Nah, gimana nyelesain integral itu? Ayo, soal terakhir nih. Kalau udah selesai, kita tutup. Jadinya itu Kak, integral dari E pangkat Integral dari ada integral E pangkat X dikali E pangkat X dikurang E pangkat negatif X per 2 sama dengan E pangkat 2X di 2 dikurang 1 dengan 1 per 2. ini bisa selesai? Bisa. Pakai apa? Pakai integral eksponensial. Gitu. Oke, sudah habis itunya.
Ya beberapa udah saya ulang gitu. Semoga aja yang saya bahas hari ini ada yang keluar ya. Semoga aja gitu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti rekaman ini saya masukkan ke YouTube saya ya. Yang mau belajar silahkan dari sana. Gitu. Saya juga udah bahas di kelas lain dari nomor 1 sampai nomor berapa ini? Nah ini, tinggal beberapa soal yang belum saya bahas gitu. Bisa kalian coba sendiri ya yang belum saya bahas ini. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses ujiannya minggu depan. Maaf, saya udah janji mau tutorial lagi, tapi kasihan kayaknya kalau di tutorialin lagi. Kalian mau persiapan ujian apa? Ujian yang lain gitu ya. Jadi sampai di sini aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama tutorial di kelas ini ya. Oke. Kasih Kak. Iya, sama-sama. Kak Heru mau nanya Kak. Ya, gimana? YouTube-nya Kak Heru belum pernah dikasih tahu Kak. Saya share nanti saya share. Oke, siap Kak. Nanti saya kirim. Oke ya. Nah ini kalau nanya kayak gini saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak pernah lihat chat